Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap harinya, bahkan di setiap saat, kita sebagai manusia pasti pernah melakukan ataupun melihat orang lain melakukan yang namanya perbuatan mungkar, suatu kemaksiatan, yang mana perbuatan tersebut justru akan merugi. Di sisi lain akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana azab dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan memilah-milih yang mana beriman kepada Allah, yang mana kafir, yang mana taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kufur. Akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala akan datang secara menyeluruh. Azab Allah Subhanahu wa taala akan datang ketika amar ma'ruf dan nahi mungkar ditinggalkan oleh manusia. Oleh sebab itu, agama Islam, agama yang mengajarkan kepada kita untuk beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, "Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair." Maka hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang menyeru pada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak pada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah pada yang mungkar. Lalu pertanyaannya, bagaimana ketika kita melihat orang lain melakukan suatu perbuatan mungkar, suatu kemaksiatan yang kita lihat? Bagaimana cara kita mencegahnya? Jawabannya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia pernah mendengar Rasulullah berkata, "Barang siapa di antara kalian," kata Nabi Muhammad SAW, "yang melihat suatu kemungkaran, maka cara yang pertama adalah maka hendaklah ia merubah dengan tangannya ataupun dengan kekuasaannya. Semisal engkau menjadi seorang ayah, lalu anakmu yang sudah baligh, yang sudah tahu apa hukum meninggalkan sholat, dia sengaja meninggalkan sholat. Maka hendaknya engkau sebagai orang tua melihat kemungkaran seperti ini, engkau memberikan hukuman tersebut terhadap anakmu. Memberikan hukuman fisik yang tidak berbahaya. Lalu yang kedua, jika engkau tidak mampu, kata Nabi Muhammad SAW, dengan tanganmu, maka rubahlah dengan lisanmu, dengan mulutmu. Semisal engkau seorang anak, lalu ayahmu seorang penjudi, seorang pemabuk, katakanlah pendosa, maka engkau sebagai anak, engkau mencegah perbuatan mungkar ayahmu ini dengan cara lisan, dengan cara menasihatinya, dengan cara mengingatkannya. Hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan ketika kita memberikan nasihat kepada orang tua kita. Yang pertama, kata-kata kita harus sopan kepada dia. Lalu kata-kata kita harus baik. Lalu ketika kita memberikan nasihat, kita harus memiliki argumen yang kuat terhadap nasihat kita tersebut. Lalu yang terakhir, jika engkau tidak mampu dengan lisanmu, maka rubahlah dengan hatimu. Rubahlah dengan hatimu. Engkau mengingkari
perbuatan mungkar tersebut. Maka yang terakhir ini adalah selemah-lemahnya iman. Kaum muslimin rahimakumullah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita sama-sama saling mengingatkan. Kita sama-sama saling menasihati dalam kebaikan. Dan ingat, ketika engkau diberi nasihat, dua hal penting yang harus engkau perhatikan. Yang pertama, engkau harus berlapang dada ketika engkau diberi nasihat sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan sesuai dengan Al-Quran. Lalu yang kedua, jangan engkau lihat siapa yang menyampaikannya, tapi lihatlah apa isi, apa yang disampaikan nasihat orang tersebut. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.